Kepala SD Negeri 1 Karangsampung, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SD Negeri 1 Karangsampung, dan tak lupa yang kami hormati narasumber Ibu Dewi Nurjana selaku calon guru penggerak angkatan 9. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Pada hari ini, tanggal 28 Oktober 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara diseminasi budaya positif. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, silakan duduk kembali. Agenda selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang akan disampaikan Kepala SD Negeri 1 Karangsampung yang pada hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Miskun Andi Prasetyo. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap dewan guru SD Negeri 1 Karangsampung serta karyawatinya yang saya banggakan Ibu Dewi Nurjana selaku CGT Angkatan 9 yang pada hari ini bersiap untuk memberikan sosialisasi terkait dengan diseminasi budaya positif. Dan juga semuanya yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nurjana. Semoga nantinya kita dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya dan kita dapat mendapatkan ilmu
yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Nur Jana. Dan harapan saya selaku di sini mewakili kepala sekolah SD Satu Karang Sambung sangat mendukung kegiatan CGP angkatan 9 untuk Ibu Nur Jana. Dengan harapan semoga kegiatan yang diikutinya itu berjalan lancar dan mendapatkan manfaat yang nantinya dapat ditularkan kepada teman-teman dan juga dapat dipraktikkan dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah, terutama nantinya Ibu Nur Jana yang sebagai yang sudah mengikuti kegiatan CGP tersebut, silahkan nanti ilmu yang panjenengan dapatkan bisa ditularkan kepada teman-teman dan juga bisa dipraktikkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, sehingga semoga anak-anak kita nantinya akan lebih giat lagi, akan lebih semangat lagi, dan untuk kita ke depan akan semakin berprestasi. Amin. Selanjutnya saya hanya mendoakan ya semoga untuk kegiatan hari ini berjalan lancar dan semuanya dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kiranya sambutan dari saya sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muslim Adi Prasetyo yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan mengenai diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dewi Nur Jana selaku calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Ibu Dewi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD 1 Karang Sambung, yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati SD 1 Karang Sambung. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6A ini dalam rangka pemaparan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuannya dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk yang pertama saya bisa mensosialisasikan mengenai budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, sebagai pengetahuan untuk Bapak Ibu bahwa budaya positif itu seberapa pentingnya. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah, mari kita mulai dengan pemaparan budaya positif hari ini. Baik, yang pertama diseminasi budaya positif. Lanjut Tuhan, ya lanjut. Yang ini sudah paham ya poin saya. Baik. Konsep utama budaya positif adalah perubahan paradigma. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut.
pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, Bapak Ibu, pembelajaran yang berorientasi pada pengetahuan, penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita tahu bahwa pada masa ini kita lebih menekankan pada karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita mengharapkan peserta didik kita, anak didik kita nanti memiliki sifat dia keyakinannya kuat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Jadi harapan kita juga dari paradigma pendidikan yang baru adalah anak-anak itu memiliki jiwa yang berkebinekaan, meskipun mereka itu berbeda-beda, baik itu dari segi fisik maupun dari segala yang ada di dalam lingkungan budaya dan sebagainya. Anak-anak memahami bahwa itu adalah perbedaan yang menjadi suatu kekayaan bangsa Indonesia. Jadi Indonesia itu sudah dari zaman dulu terkenal dengan kebinekaannya, ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tapi satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bergotong royong. Jadi karakter yang diharapkan anak-anak itu masih semakin memperkuat jiwa gotong royongnya, ya, baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan bermasyarakat nantinya, sehingga anak-anak itu punya bekal bahwa jiwa gotong royong itu diperlukan dan sangat bagus untuk memupuk persatuan. Jadi ini saling terkait, ya. Berikutnya ada kreatif, ya. Jadi anak-anak kita juga diharapkan mempunyai jiwa yang kreatif, tidak monoton, tapi mereka mempunyai, sebetulnya kita anak-anak sudah banyak sekali yang mempunyai jiwa kreatif, tapi dalam paradigma baru ini kita bisa lebih menguatkan karakter kreatif anak-anak. Nah, menguatkan kemudian kita bimbing ke arah yang lebih positif, sehingga tidak jiwa kreatifnya ini tidak melenceng kepada hal-hal yang negatif. Jadi tugas kita adalah membimbing anak-anak supaya jiwa kreatifnya lebih ke arah positif. Berikutnya bernalar kritis. Ini juga salah satu karakter yang sangat kita perlukan. Jadi anak-anak itu mempunyai jiwa nalar yang kritis, tidak hanya menerima saja apa yang sedang disampaikan. Di situ kita juga bisa mengkritisi yang seperti apa sebetulnya yang sebaiknya dilakukan. Kemudian mandiri, yang terakhir adalah mandiri. Jadi diharapkan anak-anak kita itu mempunyai jiwa mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Ketergantungan ini kan akan membatasi ruang gerak mereka. Dengan melalui paradigma pendidikan yang baru, anak-anak diharapkan nanti bisa dia itu mempunyai jiwa yang mandiri, berusaha atas kemauannya sendiri. Gitu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan berikutnya. Ya, perubahan paradigma. Ya. Perubahan paradigma itu digambarkan sebagai berikut ini. Ilustrasinya ada A dan B, atau saya atau Anda dan teman Anda bisa sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di dalam satu genggaman tangan Anda, dan sesuatu tersebut dengan segala daya buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan membujuk, mengancam, kemudian menghardik atau merayu, menyuap atau apa saja yang dia usahakan untuk membuka kepala tangan itu. Nah,
yang terjadi? Kira-kira seperti apa ya? Kalau Anda yang menjadi yang mempunyai kepalan tangan dikepalkan tadi, apa yang akan Anda buka? Kira-kira dirayu sedemikian rupa, apakah akan dibuka? Kira-kira dibuka. Ya, kalau impian dibuka. Coba yang lain. Oke, bagus. Dibuka apa tidak? Dibuka. Ada yang punya pendapat lain? Apa yang kira-kira akan dibuka apa tidak kalau sudah dirayu dan di ya, Pak Adi gimana Pak Adi? Susah ini dia dibuka dirayu. Kalau Pak Adi sendiri mau dibuka apa tidak? Enggak kayak Tidak. Kalau Pak Adi tidak dibuka. Ya. Baik. Bapak Ibu, ini hanya ilustrasi yang menggambarkan bahwa kita itu kan punya posisi kontrol. Artinya kalau kita ini punya saya dan saya akan mempertahankan sedemikian rupa apakah mau dibuka atau tidak itu tergantung kepada Anda masing-masing. Tadi ada yang menyampaikan saya akan buka saja lah. Atau seperti Pak Adi juga sudah punya ininya sendiri, sudah punya pedomannya sendiri, tidak akan apapun yang terjadi tidak akan dibuka. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan adalah memang sudah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi yang dibuka tidak salah, yang tidak boleh dibuka pun tidak ada yang salah. Mengapa demikian? Dilanjut. Jadi ini menunjukkan bahwa ada posisi kontrol pada diri kita sesungguhnya. Yang mau dibuka itu adalah kita. Kita tidak bisa juga mengatur. Ya saya maunya dibuka tidak apa orang lain bilang jangan dibuka. Tapi saya maunya dibuka. Sedangkan yang satu bukan mau dengan rayuan seperti apapun tidak akan dibuka karena dia punya posisi kontrol untuk dirinya sendiri. Nah, ini bisa ini ilustrasi yang menggambarkan tentang perubahan paradigma pada yang tadinya stimulus respon kemudian menjadi teori kontrol. Yang bisakah kita mengontrol seseorang kayak tadi? Saya mau merayu Pak Haji mau nggak mau membuka, pasti Pak Haji tidak akan buka kepala tangannya. Isinya di situ yang dituliskan adalah apa yang sangat berharga, jadi dia tidak mau buka. Nah, begitu yang lainnya, itu semua atas diri kita sendiri, kita yang mengontrol. Nah, stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang lain agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Itu kalau dalam teori stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh iya, orang dibuka ya itu kan seperti itu. Berarti Pak Haji sudah punya kontrol untuk dirinya sendiri. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada teori kontrol. Kemudian pada teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol itu semua perilaku mempunyai tujuan. Selanjutnya untuk stimulus dan respon biasanya saya bisa mengontrol orang lain. Tadi harapannya kan begitu. Saya merayu pujian, merayu Pak Miskun atau Pak Haji dengan tujuan supaya dia bisa mengikuti apa yang saya mau. Tetapi karena mereka punya pandangan sendiri-sendiri, jadi punya kontrolnya sendiri. Oh tidak akan ada yang seperti itu. Kemudian pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya tadi seperti sudah ada ilustrasi ya. Ada yang tidak bisa disuruh-suruh. Pemaksaan pada
pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi kalau tidak mau buka, saya ancam seperti ini. Nah, sama ya. Jadi itu pada teori stimulus respon seperti diperbolehkan. Sedangkan pada teori kontrol itu kolaborasi dan kesepakatan penciptaan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi berpikirnya kalau pada teori stimulus respon itu saya harus menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi semuanya tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Lanjut, Mbak Bu. Berikutnya adalah disiplin. Apa itu maknanya disiplin? Kita sering sekali menyampaikan pada anak-anak kita belajar untuk berdisiplin. Ayo cepat, kita hari ini upacara, cepat-cepat. Nah, lalu apa sebetulnya disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya biasanya dari disiplin anak pun harus patuh dengan aturan yang sudah dibuat, harus patuh, harus mengikuti. Kecenderungan umum, ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi disiplin itu membuat mereka yang dikenakan itu tidak nyaman, karena seakan itu harus dipaksakan. Gitu. Next, disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga akan berperilaku berlandaskan nilai-nilai kebijakan kebajikan maksudnya. Nilai-nilai kebajikan memiliki motivasi intrinsik dan bukan intrinsik. Jadi disiplin itu ada yang berasal dari motivasi diri intrinsik ataupun yang bukan dari dalam diri sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif inilah yang diutamakan pada saat ini. Jadi tidak ada hukuman maupun ancaman yang akan diterima oleh anak ketika dia tidak melakukan disiplin ini. Next. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia antara lain yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kita itu punya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya sudah sangat umum ini ya, pasti orang punya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan juga kita mempunyai sesuatu yang kita kuasai sehingga kita dapat eksis dalam kehidupan. Kemudian kebebasan itu sesuatu yang memang kita punyai suatu kemauan atau suatu kehendak yang tidak atas perintah orang lain, ya. Berikutnya adalah kasih sayang. Kasih sayang ini pasti kita semua mempunyai kebutuhan atas kasih sayang, baik itu di dalam lingkungan keluarga kita maupun di sekolah. Ya. Tentu ini hal yang berbeda, namun pada intinya kebutuhan ini harus tetap terpenuhi. Berikutnya adalah kesenangan. Ya, apa yang membuat kita menjadi happy
happy atau bahagia adalah kebutuhan dan kesenangan. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan pasti ada motivasinya. Apa motivasi itu? Nah, itu semua tergantung daripada dia yang melakukan. Baik. Jika seseorang mengalami konsekuensi atas apa yang sudah dia lakukan, misalnya di sini ada anak yang melakukan sesuatu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, berarti murid itu melakukan disiplin diri karena dia takut akan hukuman. Karena dia takut akan hukuman, jadi saya harus disiplin. Kalau tidak kan saya harus kena hukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik, artinya bukan dari diri sendiri. Ya, karena motivasinya adalah karena peraturan yang dibuat akan menyebabkan dia mendapatkan hukuman. Berikutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan. Saya akan mengikuti peraturan karena saya nanti akan dipuji oleh Bu Guru atau Pak Guru. Saya akan patuh. Nanti saya akan dipuji. Nah, ini juga menjadi motivasi yang ekstrinsik. Jadi orang bukan berasal dari motivasi dirinya sendiri. Kemudian berikutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi yang sesungguhnya paling kita harapkan adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Jadi anak itu saya harus mengikuti kegiatan ini atau saya harus mengerjakan ini karena memang saya ingin bisa, karena saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh, bukan karena takut kena hukuman, bukan karena ingin dipuji-puji oleh gurunya. Nah, seperti itu yang diharapkan anak-anak kita itu mempunyai disiplin diri dan berasal dari diri sendiri, bukan atas ancaman, bukan atas pujian dan sebagainya. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada jika anak melakukan sesuatu yang mempunyai dampak, maka ini dikatakan bahwa dia melakukan identitas yang gagal. Ada yang namanya hukuman. Hukuman itu mempunyai dampak yang menyakitkan, tidak nyaman, timbul rasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid merasa rendah diri. Jadi selama ini kita terkadang memberikan suatu seakan itu adalah sebuah konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, maka dia akan diberikan sebuah hukuman. Nah, hukuman ini akan menyakitkan anak, baik itu secara fisik maupun mentalnya dia. Kemudian menyebabkan dia tidak nyaman karena sudah tadi mengalami hal yang menyakitkan. Dia timbul rasa takut, anak timbul rasa takut karena hukumannya ini otomatis akan membuat mentalnya itu dia akan merasa takut atas hukuman yang diterima. Kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Jadi dia anak yang melakukan kesalahan takut akan hukuman, maka cenderung dia akan
menyembunyikan kesalahannya. Dia, saya tadi seperti ini, ya, saya tidak akan ngomong karena saya tidak ingin dihukum. Seperti itu. Jadi karena dia takut akan hukuman, maka kesalahannya disembunyikan. Berusaha sedemikian rupa sehingga dia tidak menyampaikan kesalahannya. Ya. Kemudian murid merasa rendah diri karena sudah mengalami hukuman, maka dia rendah diri, minder dan sebagainya. Ini efek daripada sebuah hukuman. Berikutnya adalah penghargaan. Sedangkan penghargaan pengaruhnya itu tidak efektif ternyata Bapak Ibu. Kok tidak efektif ya? Ya. Merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi ternyata selama ini penghargaan itu malah tidak terlalu efektif. Saya dulu juga berpikir anak diberi penghargaan nilainya 100 atau yang tinggi, tapi ternyata itu tidak efektif karena merusak hubungan dan mematikan kreativitas. Wah, mungkin dengan dia tidak mendapatkan nilai yang bagus, anak itu akan merasa down sehingga tidak ingin berkreasi lagi. Kemudian ada juga pemberian ranking. Anak di ranking yang mendapatkan ranking baik, mungkin dia akan dengan bangganya memperlihatkan atau menampakkan diri. Sedangkan bagi mereka yang di situ dia ternyata rankingnya di bawah, akan mengalami krisis kepercayaan diri sehingga dia seperti tidak percaya diri, tidak ada penghargaan. Kalau yang sudah rankingnya sudah tidak ada penghargaan, nah ini yang menyebabkan bahwa penghargaan itu tidak efektif bagi anak-anak. Next, konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi kita mengharapkan anak itu kan mempunyai jiwa besar. Jadi dia setiap kesalahan atau apa yang dia lakukan itu mendapatkan apresiasi. Ya. Konsekuensi pengaruhnya jangka pendek. Jadi sebuah konsekuensi kita itu tidak menghukum anak, tapi dengan membuat itu menjadi suatu konsekuensi. Ya. Pengaruhnya jangka pendek, perlu monitoring, kemudian berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi juga masih sesuatu yang lebih baik daripada tadi hukuman. Kalau diberi hukuman, anak pasti sakit secara fisik maupun mentalnya. Sedangkan untuk konsekuensi sedikit berkurang, tetapi anak sudah punya penghormatan atas peraturan yang ada. Kemudian berikutnya ada restitusi. Jadi untuk membuat anak memiliki identitas yang sukses, kita bisa menggunakan restitusi. Mengapa demikian? Agar efeknya nanti murid bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Jadi kalau restitusi itu lebih memfokuskan pada pemecahan masalah, bukan menyalah-nyalahkan. Oh, kamu salah begini, tidak. Tapi kita memfokuskan pada pemecahan masalahnya. Kemudian murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi dan teori kontrolnya adalah murid memegang kontrol dan bisa atau mau memperbaiki kesalahannya. Ya, baik. Bapak Ibu,
Ada beberapa contoh tindakan ya di sini. Yang pertama, murid mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia sering terlambat. Kira-kira ini merupakan sebuah konsekuensi, sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang sini hukuman apa konsekuensi? Kalau anak melakukan suatu kesalahan, kemudian dia disuruh mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi, suruh menulis di buku, di kertas. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Gimana? Tergantung kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan dengan anak, maka itu disebut konsekuensi. Tapi kalau anak tidak tahu apa yang akan dia alami ketika melakukan sesuatu, maka itu Baik, ya kita berarti ada menurut Pak Adi ini tergantung situasinya ya, tergantung situasinya. Berarti ada yang menyampaikan hukuman. Baik. Ya. Kita lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket minimal basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa hukuman? Apa konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik. Yang terakhir lari. Berikutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi ini? Ada yang hukuman, ada yang ini hukuman. Yang ini hukuman. Oke, baik. Mari kita lihat. Berikutnya, iya. Baik. Ya, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah ini, ya jelas ini hukuman. Tapi bisa terjadi ini adalah konsekuensi. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Adi bahwa ini sudah menjadi kesepakatan. Bisa jadi ini adalah konsekuensi. Manakala awalnya sudah ada kesepakatan dalam kelas itu bahwa jika terlambat akan ya baik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oh, ini dikatakan hukuman? Apakah ada yang bisa memberikan penjelasan kenapa ini lari mengelilingi lapangan basket itu dikatakan hukuman? Bisa menjelaskan? Oh ya, silakan. Ada yang akan menjelaskan bahwa ini kok menjadi sebuah hukuman. Silakan Pak Zainal. Baik, terima kasih Bu Dewa atas kesempatannya untuk memberikan pendapat terkait kasus yang terjadi, tindakan yang terjadi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut saya itu termasuk hukuman. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja dalam menjengol para belajar, itu juga konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran dijauhkan, itu juga hukuman. Nah, itu menurut saya. Terlepas beda dari itu, mungkin karena kurang pemahaman saya, yaitu seperti ini. Saya memahami perbedaan antara konsekuensi dan hukuman adalah seperti ini. Betul tadi yang disampaikan oleh rekan kita Pak Adi, adanya kesepakatan di awal. Nah, berarti kalau ada kesepakatan di awal, berarti kan itu ada 2 arah.
ada dua arah. Jadi ada dua belah pihak yang menyepakati. Kalau hukuman itu terjadi sepihak, pokoknya asal terlambat. Jadi orang motivasi itu hukum apa? Dan itu langsung. Kamu terlambat, liling. Kamu tidak ikut pelajaran ini, berarti kamu harus berdiri 1 kaki di depan kelas. Itu kan sepihak. Itu namanya hukuman. Tapi kalau diketahui oleh kedua belah pihak, contohnya ada kesepakatan kelas atau abuan kesepakatan keyakinan bersama, itu kan tidak hanya sepihak, tapi 2 atau 3 pihak. Nah, itu namanya konsekuensi. Begitu Bu Rojana menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zainal. Ya, betul sekali tadi yang disampaikan Pak Zainal. Jadi memang jika itu sudah menjadi ada kesepakatan di kelas itu, maka yang hukuman itu bisa menjadi sebuah konsekuensi dengan catatan bahwa itu sudah diketahui bersama dan disepakati oleh satu kelas, dan dengan tentunya dengan guru dan seluruh yang ada di kelas itu sudah memahami apa konsekuensinya setelah kita melakukan ini. Baik, kita lanjutkan. Ya, nah. Ini ada kriteria yang masuk hukuman itu seperti apa, dan yang masuk sebuah konsekuensi itu apa. Ya. Baik, yang pertama ada hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Biasanya memang seperti itu ya. Jadi kalau hukuman itu harus dilaksanakan, harus tidak ada bantahan, dan itu akan menyakitkan baik secara fisik maupun mental bagi anak yang mendapatkannya. Ya, secara fisik misalnya tadi hanya menuliskan 100 kali kalimat juga capek ya. Anak menulis beberapa kalimat saja sudah kok banyak sekali itu. Nah itu apalagi ini 100 kali. Otomatis ini menyakitkan bagi dia karena harus 100 kali, kalau belum 100 kali saya belum bisa. Nah iya, belum bisa istirahat ya. Gimana ini? Maka itu menyakitkan. Secara mental juga demikian. Dilihat oleh temannya, wah si itu mendapatkan hukuman, pasti hanya dari pandangan temannya saja sudah dia merasa rendah, merasa tidak percaya diri. Kemudian membuat anak ya tadi secara fisik, sakit secara fisik. Kemudian dia akan membenci kedisiplinan. Itu tidak saya sukai, karena ketika saya tidak melakukan itu maka saya akan kena hukum. Jadi anak malah tidak suka dengan bentuk kedisiplinan. Kemudian yang berikutnya ada paksaan. Nah ini pasti ya, karena hukuman biasanya itu bersifat satu arah karena dibuat oleh guru misalnya. Jadi karena itu sudah ditentukan maka tidak ada tawaran. Jadi harus tetap dilaksanakan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi ketika anak mendapatkan hukuman, biasanya dia mengalami down dan cenderung tidak melanjutkan kegiatan hari itu. Soalnya dia sudah mendapatkan hukuman karena terlambat tadi, selanjutnya dalam 1 hari itu dia tidak mengikuti pembelajaran lagi. Nah, ini kan menyakiti, padahal masih harus dilanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Nah, anak cenderung saya tidak mau karena istilah Jawanya biasanya mutung, ya. Nah, anak jadi mutung karena tidak karena sudah mendapatkan hukuman. Berikutnya, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ya, seperti tadi bahwa ketika dia melakukan kesalahan, ya sembunyi-sembunyi. Ini pastinya hal ini menyebabkan identitas anak menjadi gagal karena tidak jujur. Berikutnya, marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Ini sudah sangat jelas bahwa ketika anak mendapatkan hukuman, dia akan merasa rendah diri, kemudian dia merasa bersalah, merasa
dipermalukan di depan teman-temannya. Wah, tapi ya silakan kamu sekarang membuat tulisan seperti ini 100 kali. Wah, ini kan di hadapan teman-temannya otomatis dia akan jadi rendah diri. Sedangkan untuk konsekuensi ini, untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, biasanya konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi bersifat satu arah yang sudah ditentukan, konsekuensi ini biasanya sudah ada kesepakatan di antara dua belah pihak. Jadi konsekuensi ini memang anak yang melakukan konsekuensi ini sudah menyadari bahwa ketika dia melanggar maka dia konsekuensinya ada. Konsekuensinya ada. Jadi dikatakan oleh Pak Adi bahwa kalau itu sudah menjadi kesepakatan, yaitu adalah konsekuensi bukan hukuman. Betul sekali. Memang kalau sudah ada kesepakatan bahwa ketika dia terlambat akan membuat pernyataan 100 kali. Nah, itu dikatakan sebuah konsekuensi. Memang harus terjadi karena dia patuh terhadap kesepakatan yang sudah dibuat. Berikutnya ada membuat anak tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Nah, biasanya anak yang melakukan konsekuensi atas kesalahannya itu pada saat itu memang dia merasa bersalah. Oh, saya bersalah karena tidak mematuhi. Tetapi itu berlangsungnya tidak terlalu lama karena memang dalam dirinya akan timbul kesadaran, oh memang itu harus saya lakukan karena kesalahan diri saya sendiri. Kemudian anak menghargai kedisiplinan. Jadi anak itu timbul kesadaran dalam dirinya, oh saya sudah melakukan kesalahan, maka saya juga harus menerima konsekuensi atas apa yang saya lakukan. Kemudian ada tanggapan atau stimulus dan respon. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, responnya itu ada baik dari dirinya sendiri, saya melakukan kesalahan, dan tentunya dari teman-temannya di kelas itu. Mungkin dia akan mengingatkan, kamu tadi melakukan kesalahan apa? Oh iya, saya seperti ini, saya terlambat. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini ada respon daripada teman-temannya yang lain. Kemudian mendorong mudah menyesuaikan diri. Jadi ketika ada konsekuensi seperti ini atas kesepakatan bersama, maka anak sudah tentu akan menyesuaikan sehingga dia berusaha tidak mengalami konsekuensi yang diterima atas pelanggarannya. Jadi anak berusaha, saya akan datang cepat jika tidak ingin agar saya tidak dikenai sanksi atau dikenai konsekuensi yang sudah dibuat bersama. Kemudian menjadikan konsep diri menjadi baik. Jadi anak itu selalu berpikir positif, tidak menyalahkan peraturan yang dibuat bersama atau kesepakatan yang dibuat bersama, tapi ini membuat anak menjadi berpikir yang lebih positif. Jadi kalau saya melanggar apa yang menjadi kesepakatan bersama, maka saya akan kena sanksi atau kena hukuman. Sedangkan bukan hukuman, tapi menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Kemudian anak belajar mematuhi peraturan. Nah, ini kalau peraturannya itu tidak satu arah, jadi sudah dibuat bersama, maka anak cenderung lebih akan mematuhinya. Karena ini kan sudah dibuat bersama, berarti saya juga setuju dengan peraturan ini. Jadi tidak kemudian dia tidak berpikir yang negatif, jadi baik, ini akan saya patuhi. Berikutnya, kehilangan hak dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Jadi memang untuk sementara waktu ketika dia melakukan kesalahan, maka ada konsekuensinya untuk kehilangan hak kehilangan hak untuk di kelas itu. Kemudian
tidak nyaman untuk sementara waktu. Ya, hal ini memang sudah disepakati bersama. Jadi apapun anak itu harus bisa menerima. Demikian. Next. Berikutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Nanti kita akan bahas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas. Jadi kita sebelum memulai pembelajaran di dalam satu semester biasanya ada semacam perjanjian atau apa ya yang kita sampaikan kepada anak. Nah, biasanya kalau peraturan itu kan guru yang membuat, sedangkan ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan itu kita buat bersama dengan anak. Merupakan keyakinan kelas merupakan nilai yang disetujui serta disepakati oleh semua pihak atau seluruh pihak dalam kelompok tertentu. Kalau di kelas pastinya berarti satu kelas itu sudah menyetujui keyakinan yang dibuat atau disepakati bersama. Kemudian keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru, siswa dan bersifat universal. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Perbedaan di antara keduanya yaitu keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Jadi berbeda dengan peraturan kelas. Sementara itu peraturan kelas dibuat secara lebih mendetail dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak. Misalnya di situ tentang apalagi kehadiran. Kalau di peraturan biasanya harus datang tepat waktu. Nah, berarti kan harus ini diberikan keharusan datang tepat waktu. Sementara kalau di keyakinan kelas bukan harus tapi datang tepat waktu. Artinya tidak ada kata yang memaksakan. Nah, kata harus. Selanjutnya peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau peraturan kelas itu dibuatnya oleh guru, biasanya itu guru sudah menentukan. Jadi nanti selama kegiatan pembelajaran harus seperti ini, harus seperti itu. Misalnya harus datang tepat waktu, harus memperhatikan guru. Dan harus menjaga kebersihan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu peraturan yang dibuat oleh guru. Sedangkan ketika itu adalah keyakinan kelas, maka disepakati bersama oleh seluruh kelas, ya. Tapi tidak menggunakan kata atau menggunakan peraturan yang sangat mengikat. Nah, itu yang namanya keyakinan kelas. Next. Berikutnya ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi sebaiknya Bapak Ibu setiap awal tahun pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama untuk kenyamanan seluruh kelas selama proses pembelajaran. Nah, prosedur membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati bersama. Jadi anak-anak misalnya ya, kita hari ini akan menentukan keyakinan kelas bersama. Jadi kira-kira dalam kelas ini nyaman bagaimana? Apakah kalian punya ide untuk membuat kelas kita lebih nyaman? Gali potensi anak untuk menyampaikan idenya. Dan yang kedua, mencatat semua masukan, dicatat kabeh. Biasanya anak-anak pasti punya rancangan. Saya maunya begini, saya maunya begini. Nah, itu kita catat. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, biasanya kalau dalam peraturan kan dilarang dilarang berbicara ketika pelajaran, dilarang berisik ketika pelajaran. Nah, ini kata-kata ini diganti dengan
kalimat-kalimat yang lebih halus, diperhalus. Misalnya selama pembelajaran semua anak untuk memperhatikan. Jadi memperhatikan kan dia tidak membaca dulu, tidak berisik dan sebagainya. Jadi maka dikatakan bahwa keyakinan kelas itu abstrak. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi setelah ide-ide anak itu dikumpulkan, kemudian disepakati di inventarisir, kemudian kita sepakati bersama mana-mana yang sesuai untuk kelas kita. Ya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Biasanya itu terdiri 3 hingga 7 keyakinan kelas. Dan meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Ya, ini bisa kita tuangkan ke dalam sebuah keyakinan kelas. Bisa di situ dibuat keyakinan kelas, misalnya datang tepat waktu, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan dan sebagainya. Nanti setelah selesai kita ambil anak-anak untuk menandatanganinya menjadi sebuah keyakinan yang bisa kita tempelkan di kelas. Nah, ditandatangani oleh anak-anak, pasti anak-anak akan sangat senang. Apalagi walaupun kelas rendah misalnya, tanda tangan yang seperti apa? Tanda tangan itu seperti ini. Anak akan dengan gembira. Nah, ketika kamu sudah menandatangani ini, berarti kamu harus mengikuti apa yang tertuang di dalam keyakinan kelas ini. Dia bersemangat akan tanda tangan. Nanti saya mengikuti ini seperti itu. Dan itu saya rasa saya sudah pernah memprakainya akan berkesan bagi anak. Tanda tangan saya ditempel di dinding. Kemudian keyakinan kelas ya ditempel di dinding kelas. Seperti itu. Lanjut. Berikutnya adalah pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi menurut dosen bahwa restitusi itu suatu proses kolaboratif mengajarkan anak untuk mencari solusi dari masalah yang dia timbulkan. Next. Jadi ada 3 langkah dalam restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya, bisa lanjut. Langkah restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Bagaimana itu? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi menstabilkan identitas itu ketika seseorang, misalnya anak itu melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Biasanya dengan membuat anak menjadi lebih positif. Misalnya memang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kan? Besarkan hatinya walaupun dia sudah melakukan kesalahan, kita besarkan. Memang setiap orang akan melakukan kesalahan, atau bisa juga tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak jauh dulu, melainkan dia berpikir ya, memang kesalahan itu pasti pernah dilakukan oleh setiap orang. Selanjutnya kemudian validasi tindakan ini yang seharusnya validasi tindakan membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Jadi
ketika anak melakukan kesalahan, itu ditanyakan di situ. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Pasti kan ada seperti itu. Dia nanti akan menggali apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan itu. Biasanya dengan pertanyaan seperti itu. Atau kenapa kamu melakukan ini? Bisa, alasannya apa? Jadi tidak kemudian kita memarahi bertanya kenapa kamu begini? Tapi kita menggali apa alasannya? Pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan ini? Dan menanyakan keyakinannya. Setelah itu, saat kita memvalidasi, tadi kita membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Biasanya dia akan guru akan bertanya kepada anak. Nah, misalnya yang melakukan kesalahan ini, misalnya si Fahmi ya, Fahmi keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan dari apa yang kamu lakukan. Oh ini Bu, saya tidak, misalnya dia bertengkar dengan temannya gara-gara teman bermain, maka anak akan menyampaikan, ya Bu saya tidak menyayangi teman. Dalam arti keyakinan kelasnya adalah saling menyayangi. Ketika dia marah kemudian mencuri temannya, maka dia akan berkata, ya Bu saya keyakinan yang saya langgar itu saya tidak menyayangi teman. Jadi dia sudah tahu bahwa posisinya adalah dia bersalah dengan tidak mematuhi keyakinan kelas, tidak menyayangi teman. Itu contohnya. Lanjut. Ya, perbedaan contoh kasus murid tidak mengerjakan PR di sini. Ketika ada kesalahan murid, misalnya murid tidak mengerjakan PR, kalau posisi itu ada hukuman, murid berdiri dengan satu kaki di depan kelas sampai jam pelajaran selesai. Kemudian marah kepada murid dengan nada yang tinggi. Nah ini memberikan hukuman kepada anak. Sedangkan untuk konsekuensi itu murid mengerjakan tugas atau PR pada jam istirahat. Nah karena kamu tidak mengerjakan PR, silakan kamu mengerjakan PR pada jam istirahat. Itu konsekuensi. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Sedangkan dalam proses restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang dan mencari solusi bersama murid. Jadi apa yang belum kamu tunjukkan dari keyakinan kelas kita, tanyakan pada anak. Ya. Oh, saya tidak mengerjakan PR Bu. Lalu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Nah, guru itu di sini menyelesaikan masalah, bukan menyalahkan anak, tapi menyelesaikan masalah yang dihadapi anak. Guru terbuka dan murid menghargai dirinya sendiri. Next, ini 5 posisi kontrol. Ya, kita lihat apakah itu 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Jadi seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Berikutnya penghukum dengan nada suara yang tinggi, matanya melotot, jadi yang menunjuk biasanya. Kamu tidak melakukan ini, kamu sudah bersalah seperti ini. Itu biasanya jika dia berposisi sebagai penghukum, patuhi aturan saya ya. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah dengan diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut membuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, sedih, bahasa tubuhnya lesu. Misalnya kata-katanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan hal ini? Itu biasanya nanti anak akan merasa bersalah. Ya. Selanjutnya yang ketiga, posisi kontrolnya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan
umur untuk mempengaruhi seseorang. Sedangkan mereka yang akan berkata, ayo bantulah Bapak Guru ya, ayo ingat tidak bantuan Pak Guru yang selama ini Pak Guru sampaikan. Jadi anak seperti teman, namun ini mempunyai kelemahan ketika guru tidak berpihak pada anak, maka anak menjadi membenci atau tidak menyukai temannya itu. Selanjutnya yang keempat ada pemantau. Posisi pemantau itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi pemantau itu, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Memantau konsekuensi apa yang sudah dia langgar, maka harus menerimanya. Berarti dia memantau saja. Biasanya kata-kata yang disampaikan biasanya peraturannya apa coba? Apakah apa yang sudah kamu lakukan? Nanti memantau. Oh ibu saya seperti ini. Anak akan menyampaikan kesalahan. Lanjut yang kelima, manajer. Posisi guru dan murid bekerja sama, di mana guru memberi kesempatan pada murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya serta mendukung murid dalam menemukan solusi atas masalah yang ditimbulkannya. Jadi seorang manajer mungkin akan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: apa keyakinan kita, keyakinan kelas kita apa? Dia akan langsung apakah kamu mempercayai diri merujuk pada keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama? Apa keyakinan yang ada di kelas kita? Apakah kamu sudah mempercayainya? Ya. Kemudian apakah sudah kamu tunjukkan keyakinan kelas ini? Sebagainya. Itu sebagai posisi manajer. Next. Baik, kita sudah sampai pada bagian akhir, yakni penutup seperti itu. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut Stephen Covey. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan mengenai budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan Bapak Ibu semua, terutama yang mempraktekkannya di dalam kelas masing-masing dan memperlakukan anak sedemikian rupa dengan baik. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang merasa down atau rendah diri akibat dari hukuman yang kita berikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada banyak kesalahan ataupun kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya cukupkan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pelajaran yang sudah memberikan pemaparan kepada kita semuanya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Oh
Bapak Ibu yang saya hormati, ini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin semuanya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari karyawan-karyawan di SD Negeri 1 Karangsambung yang sudah hadir serta menjadi peserta yang antusias untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif dari awal hingga akhir. Kami juga memohon maaf yang seterusnya apabila ada kata-kata dan perbuatan yang salah. Kami akhiri, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.